Jemaat Tuhan yang terkasih, di pagi yang penuh syukur dan sukacita ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Bapa penentu kehidupan kami. Hidup kami semua ada di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Bapa tidak meninggalkan kami. Pagi ini kami sekeluarga hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menyertai kami semua, menguatkan kami, supaya kami dapat membaca, mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terpilih dari dua bagian. Yang pertama, surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 8. Lalu yang kedua, surat Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita ikuti bacaan Alkitab dari bagian pertama. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Bacaan kedua, surat Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Haleluya. Mati. Jemaat Tuhan yang terkasih, Salam, bapak-bapak, mama-mama, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian. Kita patut bersyukur pada Tuhan, karena pada pagi ini kita diperkenankannya untuk beribadah bersama. Itu tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita apapun situasi dan kondisinya. Pada hari ini, dunia juga masih bergumul dengan penyebaran virus corona yang masih mencemaskan. Di negeri kita Indonesia, angka orang yang meninggal karena corona sudah melampaui 2.000 orang. Kita di NTT, data terkini yang terpapar virus corona sudah 82 orang lebih. Dan kita belum menghitung lagi dampak-dampak ikutan lainnya. Tapi yang pasti, virus ini masih mencemaskan, menakutkan karena mengancam kehidupan kita. Dalam situasi yang demikian, hari ini Gereja Masih Injil di Timur menetapkan tema pemberitaan kita, bertekun dalam doa. Sekali lagi, bertekun dalam doa. Tema ini merupakan sebuah perintah
sebuah harapan, sebuah himbauan juga, supaya kita semua bertekun dalam doa. Kata tekun artinya rajin, sungguh-sungguh, berusaha keras. Jadi kita harus sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Bapak, mama, dan saudara semua, para pemuda, remaja, dan anak-anak, pertanyaan kunci untuk kita sekarang adalah bagaimana mestinya kita sebagai orang-orang percaya hidup dalam situasi yang demikian. Kita hidup dalam situasi berhadapan dengan persoalan, tetapi mestinya kita memperlihatkan iman kita kepada dunia ini, bahwa kita adalah orang-orang percaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, bacaan pertama Petrus pasal 4 ayat 7-8 mengemukakan kepada kita 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam bacaan tadi dikatakan, kena kuasailah dirimu dan jadilah terang. Saudara-saudara, kita harus menguasai diri kita. Tidak boleh bertindak sembarangan. Tidak boleh bertindak di luar jangkauan kemampuan berpikir kita. Kuasai diri dan jadilah tenang. Tidak boleh panik, tidak boleh kacau, tidak boleh sembarangan. Hal yang kedua, kita harus berdoa. Banyak persoalan bisa diselesaikan cuma dengan doa. Dan berhadapan dengan persoalan-persoalan ini, saudara-saudara sekalian, berdoalah senantiasa. Sekali lagi, berdoalah senantiasa. Lalu hal yang ketiga, kuasailah sungguh-sungguh seorang akan yang lain untuk saling mengasihi. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi dalam segala situasi. Jangan dalam situasi yang aman kita saling mengasihi, dan situasi yang darurat kita tidak saling mengasihi. Perintah Tuhan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kesimpulannya, menurut pertama Petrus bacaan kita tadi, berhadapan dengan situasi ini, yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal dan tetaplah tenang. Yang kedua, tekunlah berdoa. Lalu yang ketiga, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saudara-saudara, hampir sama dengan surat pertama Petrus, surat Kolose pasal 4 ayat 1 yang kita baca tadi, menekankan 4 hal. Yang pertama, bertekunlah dalam doa dan ucaplah syukur senantiasa kepada Allah. Bertekun dalam doa dan ucap syukur kepada Allah, itulah salah satu tugas, kewajiban yang mestinya kita laksanakan sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan. Yang kedua, berdoalah untuk para hamba Tuhan, yaitu mereka yang mengupayakan pelayanan kepadamu dalam segala hal. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang melayani kita, baik jasmani maupun rohani. Kita berdoa bagi semua orang yang sedang berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona ini di antara kita. Marilah kita berdoa untuk para pemimpin kita, semua orang. Kita berdoa untuk para aparat keamanan, petugas medis, dan lain sebagainya yang sedang bekerja keras untuk mengatasi persoalan yang sulit ini. Jangan kita cuma saling mempersalahkan, tetapi marilah kita saling mendoakan.
Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, hiduplah dengan penuh hikmat, dengan mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Dalam situasi yang seperti ini, kita harus hidup dengan penuh hikmat, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Itu berarti jangan hidup sembarangan dan tidak menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan melengkapi kita dengan hikmat, supaya dengan hikmat itu kita melaksanakan semua kewajiban kita dalam segala situasi dan kondisi. Lalu hal yang keempat, menurut surat Kolose, hendaklah hidupmu, terutama kata-katamu, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih, dan jangan hambar. Hal yang keempat ini mengingatkan kita untuk marilah kita pergunakan kata-kata kita untuk saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur dan saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tidak cuma saling menyalahkan dan saling tidak mempedulikan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui kedua bacaan kita hari ini, marilah kita jadikan keluarga dan diri kita semua sebagai pribadi dan keluarga yang selalu tekun beribadah dan tekun berdoa. Selain itu, marilah kita jadikan hubungan kita seorang dengan yang lain sebagai hubungan yang sungguh-sungguh saling mengasihi. Dan dalam hubungan dengan saling mengasihi itulah, maka marilah kita saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Marilah kita saling mengingatkan untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak pantas yang dapat membuat kita semakin sakit karena terpapar virus corona. Demikian firman Tuhan yang melawat kita hari ini. Selamat menjalani minggu yang baru. Percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab cinta-Mu tidak pernah jauh dari kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu yang tak pernah jauh dari kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Berkatilah kami semua. Berkatilah keluarga dan rumah tangga kami. Berkati segenap umat-Mu. Berkati segenap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami siang ini untuk mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan menolong kami agar kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak-Mu yang beribadah pagi ini. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka semua. Berkati aktivitas mereka. Berkati hidup dan kerja mereka. Tuhan, menjauhkan anak-anak-Mu dari segala macam bencana dan mara bahaya, sakit, penyakit, penggoda, pencobaan. Biarlah di dalam tangan kasih Tuhan mereka semua terpelihara. Kami berdoa untuk semua saudara kami yang sedang terpapar virus corona. Tuhan memberkati dan menguatkan mereka, keluarga mereka, juga para medis yang merawat anak-anak-Mu. Tuhan kasih mereka kesehatan dan hikmat, juga sukacita dalam peristiwa ini. Ya Bapa, kami akan memasuki minggu yang baru.
kami mohon kepada Bapa, sertai kami semua, jaga dan lindungi kami, sebab hanya di dalam tangan Bapa sajalah kami pasti aman dan pasti nyaman. Kami minta ampun Bapa atas segala dosa dan kejahatan kami. Seraya kami mohon, Bapa, lindungi kami semua. Inilah doa kami Bapa, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat, sahabat kami yang setia. Amin.